这位却没有丝毫的功能。本源法则的感悟会更不壮大的契机，纳比尼。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-134. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 133. Di minggu kemarin, kita sudah diperlihatkan dan pertarungan sengit yang terjadi antara Hong dan juga Nabini. Mereka berdua sama-sama menggunakan kemampuan terbaik mereka. Karena baik itu Hong maupun Nabini, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan untuk menjadi pemilik bumi. Hanya saja tentu dari segi kekuatan Nabini agak lebih unggul. Untung saja di tengah pertarungan itu Hong mengalami penerobosan. Jadi Denny sempat membuat Nabini kerepotan. Tapi sayang sekali di tengah pertarungan mereka, Rongjun muncul, yang mengharuskan Hong menghadapinya dulu. Walaupun tidak kalah, namun sayang sekali Hong harus tereliminasi karena gagal masuk ke zona aman. Dengan begini, maka harapan pun hanya ada pada Lo Fong saja. Perjalanan Lo Fong di kompetisi kedua juga tidaklah mudah, karena ia harus berhadapan dengan kelompok Puskin dan juga Puskong. Mereka tidaklah terima karena di kompetisi pertama, Lo Fong telah mengalahkan rekan-rekan mereka. Alhasil Lo Fong harus dikepung oleh begitu banyak orang-orang ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pengepungan yang terjadi kepada Lo Fong disaksikan oleh begitu banyak pasang mata. Mereka begitu penasaran bagaimana cara dia untuk mengatasi situasi itu. Terutama Puskin yang memiliki pemahaman yang cukup hebat dalam hukum asli. Kini seluruh serangan mulai diarahkan kepada Lo Fong. Alih-alih takut, Lo Fong dan begitu tenang menghadapi situasinya. Berkat umur panjang dari monster tanduk emas, membuat ia memahami begitu banyak misteri di alam semesta ini. Lo Fong akan memanfaatkan pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh monster tanduk emas. Itu semua untuk bisa memperkuat persenjataan Nansen-nya. Jadi ketika semua serangan mengarah kepadanya, Lo Fong masihlah mampu untuk menahan semua itu. Bahkan serang berat yang Puskin lakukan masihlah mampu ditahan oleh Lo Fong. Bahkan dia itu bisa menyerang balik dirinya. Ini membuat Puskin terpental dalam jarak yang cukup jauh. Rekan-rekannya tidak tinggal diam dan mencoba untuk kembali mengalahkan Lo Fong. Hanya saja orang-orang ini masihlah terlalu lemah untuk bisa mengimbangi Lo Fong. Dengan Nansen Apartemen, ia pun tidak mudah menyingkirkan orang-orang itu. Bahkan Pusgong dibuat sekarat oleh Lo Fong. Ia pun meminta bantuan kepada Puskin. Tapi Lo Fong tidak akan membiarkan hal tersebut dan langsung saja menghabisinya. Apa yang terjadi itu membuat Puskin marah besar. Sayangnya, tindakan gegabah yang ia lakukan malah berakibat fatal kepada dirinya. Pada akhirnya, Lo Fong pun memanfaatkan hal itu untuk mengalahkan Puskin. Ini semua tentu tidak bisa dipercayai oleh begitu banyak orang, termasuk Brolin dan yang lainnya. Sedangkan keluarga Lo Fong tentu senang dengan kemenangannya itu. Dan begini maka Lo Fong berhak maju ke babak selanjutnya. Di sisi lain, Mingyu tidak habis pikir Lo Fong bisa melakukan hal itu di ranah bintang. Mereka pun memuji kemampuannya dalam hukum asal. Para warga Gunung Naga Hitam bersorak untuk kemenangan Lo Fong. Vincent Widi juga berpesta dalam kemenangan Lo Fong. Ia yakin tidak akan ada lagi yang mengatakan kalau kerajaan Gunung Naga Hitam mereka lemah. Hong dan juga Lei Shen sama senangnya dengan keberhasilan Lo Fong. Entah kenapa Hong mulai merasa kalau dia telah tertinggal oleh kedua saudaranya. Sesaat kemudian, Jiang Tianchen pun menghubungi mereka. Tentu saja ini membuat Hong dan Lei Shen terkejut, karena Jiang Tianchen merupakan salah satu petinggi di Gunung Tiga Kapak. Tujuan kemari adalah untuk mengajak Hong bertemu dengan seorang senior. Dan senang hati Hong pun menerima undangan itu. Jiang Tianchen pun membawa Hong ke hadapan leluhur sekaligus pendiri dari Gunung Tiga Kapak. Jiang Tianchen mulai memperkenalkan Tuan Luo kepada Hong dan memberitahu siapa ia sebenarnya.
Ketika menatap mata Tuan Luo, Hong seketika saja dibawa masuk ke dalam domain waktu. Ini tentu saja membuatnya terkejut karena seakan-akan telah diselimuti oleh energi yang tak terlihat. Hong yakin betul kalau kemampuan Tuan Luo dalam hukum asal sangatlah luar biasa. 红，这位却没有丝毫的攻击性。 Tuan Luo begitu puas dengan perjuangan Hong di pertarungan jenius. Kemampuan hukum asal Hong sangatlah mirip dengannya. Jadi karena itulah dia berpikir Hong sangatlah cocok untuk menjadi muridnya. Mendengar semua itu, Hong terkejut. Hanya saja dia berpikir kalau di luar sana ada jenius yang lebih kuat darinya. Ia pun penasaran mengapa malah dirinya yang dipilih. Tuan Luo pun menjelaskan kalau sebagai pejuang dia ini sudah hidup sangat lama dan sama sekali tidak memiliki pewaris. Ya, bahkan sudah hampir melewati 1000 tempat dan berjalan melalui koordinat ruang waktu yang begitu panjang. Bahkan, Tuan Luo ini pernah mengembara ke ujung alam semesta yang paling jauh dan sepi. Saking lamanya Tuan Luo hidup, ia sudah seringkali melihat peradaban manusia hancur, termasuk juga dengan kampung halamannya. Ia sadar kalau cepat atau lambat waktunya juga akan berakhir. Selama ini Tuan Luo begitu penasaran bagaimana cara dia mengalahkan kekuatan waktu, sampai akhirnya dia menemukan semua jawaban yang dia inginkan. Yang mana itu adalah memilih pewaris dan juga melatihnya. Melalui Hong, Tuan Luo bisa mengingat kenangan masa lalunya. Ia tidaklah takut untuk bisa mempertahankan keyakinan demi bisa menjadi lebih kuat. Jika Hong bisa mempelajari keterampilan miliknya dan mencari penerus lainnya, maka Tuan Luo sangatlah senang karena keberadaannya masih ada di alam semesta ini. Hong merasa kalau itu adalah kesempatan yang bagus untuk dirinya berkembang. Tapi Tuan Luo memberitahu kalau sebagai penguasa sektor, dirinya sudah tidak punya banyak waktu lagi. Ia akan berlatih dimanapun untuk mencoba melakukan penerobosan. Andai saja Hong mau menjadi muridnya, maka dia itu harus mengikuti dirinya. Setidaknya menghabiskan lebih dari 20.000 tahun demi mengembara di alam semesta. Jiang Tianchen tahu kalau waktu itu sangatlah lama bagi Hong. Akan tetapi bagi skala kosmik, waktu 20.000 tahun hanya sebentar saja. Ia memberikan saran agar Hong mengikuti Tuan Lu karena itu sangatlah layak untuknya. Hong berterima kasih atas tawaran yang mereka berikan. Namun bumi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia bersama dengan rekan-rekannya sedang berperang melawan orang-orang luar. Sebagai yang tetua, Hong tidak bisa meninggalkan rekan-rekannya. Jadi sebelum ancaman itu berakhir, ia tidaklah bisa meninggalkan bumi. Apa yang dia katakan seketika saja membuat Tuan Luo tersenyum. Jiang Tianchen meminta Hong untuk memikirkan hal ini lagi. Hong paham, tapi sekali lagi dia memilih akan berjuang dulu dengan metode yang dirinya miliki. Tuan Luo sama sekali tidak memaksa Hong dan menghormati pilihannya. Jika bumi sudah lepas dari ancaman, ia akan kembali menunggu jawaban selanjutnya dari Hong. Hong berterima kasih kepada Tuan Luo yang mau memberikannya waktu. Sepertinya Tuan Luo ini begitu menyukai Hong. 红，当大哥的怎能留下一切去宇宙流浪？骆大人对抗时间虚，我尊重你在此等待大。 Siang berpindah ke kediaman Lo Feng, yang mana Jixing penasaran mengapa Hong menolak tawaran dari Tuan Luo. Padahal itu adalah kesempatan yang begitu besar untuk menjadi lebih kuat. Hong berterima kasih atas perhatian yang Jixing berikan. Dia juga mengakui kalau tawaran Tuan Luo memang sangatlah menggoda. Namun dia ingat kalau saat ini bumi sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk apa dirinya menjadi lebih kuat, sedangkan bumi yang dirinya jaga hancur begitu saja. Keputusan Hong sepertinya telah dipahami oleh Jixing. Setelah dia pergi, Lei Shan meminta Hong untuk memikirkan hal itu dengan baik, karena dia akan pergi selama 20.000 tahun. Selain itu, dia juga tahu Lo Feng diincar oleh 5 negara besar. Akan tetapi, Lo Feng menolak semua tawaran tersebut, karena mereka tidaklah bisa memberikan bantuan untuk melepaskan galaksi Bima Sakti dari kekaisaran Gunung Naga Hitam. Maka karena itulah, Lo Feng lebih baik fokus dalam pertarungan selanjutnya. Babata membenarkan apa yang Lo Feng katakan. Kompetisi selanjutnya adalah pertarungan 1 lawan 1. Jika Lo Feng berhasil memenangi 4 pertarungan, maka bisa dipastikan dia akan memenangkan galaksi Bima Sakti. Namun sebelum itu, Babata ingin menunjukkan kepada mereka bagian-bagian mana yang Lo Feng tempati. Pertarungan nanti akan mempertemukan Lo Feng dengan para jenius terbaik. Di putaran ketiga nanti, kemungkinan besar Lo Feng akan berhadapan dengan Nabini.
Dan jika dirinya berhasil mencapai final, maka akan berhadapan langsung dengan Rong Jun. Hong dan Lee Sen tentu saja terkejut. Babata sudah tahu kalau semua ini telah diatur oleh pihak perusahaan alam semesta, karena mereka ingin melihat siapa yang paling hebat. Jikapun kalah dalam kompetisi itu, nantinya mereka akan masuk ke dalam grup pecundang dan akan melakukan kompetisi lagi demi mendapatkan tempat lain. Hanya saja di grup pecundang sangatlah sulit untuk bisa mendapatkan tempat. Jadi lebih baik Lo Fang itu main aman dan berhasil memenangi pertarungan ini. Sesaat kemudian kompetisi pertarungan 1 versus 1 pun telah dimulai. Pertarungan tentu saja disiarkan di seluruh tempat. Lo Fang dengan mudah mengalahkan lawannya dan maju ke babak selanjutnya. Hal yang sama juga dialami oleh Nabini. Kemenangan terus mereka dapatkan hingga pada akhirnya Lo Fang dan Nabini pun bertemu juga. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Lo Fang. Sedangkan Nabini menemui Hegerep dan Brolin. Di sini Brolin memberikan sesuatu kepadanya, yang mana itu adalah pembersih darah khusus. Setelah Nabini meminumnya, maka pemahamannya dalam hukum asli akan semakin tajam. Tapi tentu ada rasa sakit yang akan dia rasakan. Hegerep meminta muridnya untuk mengalahkan Lo Fang dan mendapatkan galaksi Bima Sakti. Dan begini kelompok mereka akan semakin di atas awan. Nabini akan memenuhi harapan gurunya itu. Ia segera meminum darah khusus dan memperkuat hukum aslinya. 本源法则的感悟会更。 不壮大的契机，纳比尼。 Waktu pun terus saja berlalu sampai pada akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu pun akan dimulai. Nabini akan bertarung dengan sosok Lo Fang. Setelah mereka berdua berada di dalam arena, pertarungan pun segera dimulai. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Nabini memulai serangan lebih dulu. Ini sempat mengejutkan Lo Fang yang menyebabkan dirinya harus menjaga jarak terlebih dahulu. Tapi yang menjadi masalah, Nabini tidak niatan untuk membiarkan hal tersebut. Dan Sun Upperman mulai Lo Fang keluarkan demi bisa menyerang balik Nabini. Serangan yang Lo Fang lancarkan memang berhasil menghancurkan es Nabini. Hanya saja ini sengaja Nabini lakukan agar Lo Fang berhenti. Dan ketika dia lengah, Nabini pun mulai menyerangnya. Apa yang Nabini lakukan membuat Lo Fang kembali tertekan. Selain itu, pergerakannya juga mulai melambat disebabkan oleh es yang digunakan oleh Nabini. Pertarungan ini tidaklah menguntungkan bagi Lo Fang, sebab hawa dingin yang Nabini lakukan mulai membekukan sebagian tubuhnya. Hegerep begitu percaya kepada Nabini, karena sudah lama dia berlatih di Nebula Bumerang. Ini bukanlah planet sembarangan karena memiliki cuaca yang sangat dingin. Bahkan suhunya itu sampai mencapai titik nol. Semua ini Nabini lakukan demi bisa memahami domain es. Bagi Hegerep pertarungan ini akan dimenangkan oleh Nabini. Sedangkan Lo Fang hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa dikalahkan. Bagi Tuan Wu ini adalah sebuah masalah, namun tidak untuk Babata. Karena demi bisa mengalahkan Nabini, Lo Fang telah melakukan latihan khusus. Tidak lama lagi mereka pasti akan melihat hasil latihan dari Lo Fang. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Nabini terus saja melancarkan serangan kepada Lo Fang, sampai-sampai membuat tubuhnya membeku. Tidak ingin bermain-main lagi, Lo Fang akan menunjukkan betapa hebat kemampuan dirinya dalam pengendalian spiritual. Heaven Public Shuttle pun Lo Fang gunakan untuk menekan Nabini. Dan begini dirinya pun memiliki waktu untuk menggunakan senjata Nansen Upperman. Tidak yang membiarkan hal tersebut, Nabini pun kembali memberikan tekanan kepadanya. Hanya saja itu sia-sia saja, sebab pertahanan yang kini Lo Fang lakukan terlalu kuat. Jadi tidaklah mungkin bagi Nabini untuk menyentuhnya. Selain itu, jika dia terus menggunakan kekuatan domain es, maka lama-kelamaan kekuatannya akan habis. Nabini tidak yang mendengarkan perkataan dari Lo Fang dan terus saja memberikan serangan kepadanya. Tapi semua itu sia-sia saja. Malahan Nabini lah yang kelelahan. Hegerep mengakui kalau hukum asal Nabini memang berkembang. Tapi mereka lupa kalau tubuhnya masihlah belum siap untuk menerima kekuatan itu dalam waktu yang lama. Jadi Nabini harus segera mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Sepertinya Nabini juga menyadari hal itu. Maka karena itulah dia pun mulai memfokuskan semua kekuatannya. Tidak mau kalah, Lo Fang juga melakukan hal yang sama. Di saat Nabini menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang, Lo Fang memanfaatkan pertahanan dari Heaven Public Shuttle dan menggunakan Nansen Upperman untuk melancarkan serangan balik kepada Nabini. Jadi setelah menahan semua serangan itu, Lo Fang dan sigap menghabisi Nabini dengan Nansen Upperman.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah mengalahkan Nabini, tentu lawan yang akan dihadapi oleh Lo Feng di final nanti adalah Rong Jun. Bagi Tuan Wu, peluang Lo Feng untuk menang hanyalah 0,02%. Karena bagaimanapun pergerakan yang Rong Jun lakukan serta sulit untuk diprediksi. Jadi Babata menyarankan Lo Feng untuk melakukan penerobosan. Tapi jikapun dia nanti kalah menghadapi Rong Jun, Lo Feng masih memiliki peluang untuk mendapatkan tempat lainnya. Pertarungan Lo Feng dan Rong Jun akan menjadi tontonan yang paling ditunggu oleh semua orang. Inilah pertarungan puncak yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Sebagai lawannya, Rong Jun berharap Lo Feng bisa bertarung lebih lama di hadapannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.